Allah kita memang Maha Esa. Refleksi pagi 755. Apa respons Yesus kepada orang Yahudi yang hendak membunuhnya karena Yesus dituduh menghujat Allah? Mari lihat Yohanes 5 ayat 19. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak." Saudara-saudara, seseorang dikatakan menghujat Allah bila ia mengaku dirinya sebagai Allah lain yang menjadi pesaing Allah Bapa. Yesus Kristus, Sang Anak, bukanlah pesaing Allah Bapa. Segala sesuatu yang dikerjakan Yesus adalah senada dengan yang dikerjakan Allah Bapa, karena Bapa dan Anak adalah satu adanya. Allah memang Maha Esa. Saudara-saudara, Allah kita adalah bukan hanya Allah transenden yang jauh dari kehidupan manusia, tetapi Allah kita juga adalah Allah yang imanen, yang karena kejatuhan manusia dalam dosa telah mengutus Sang Firman, yaitu Anak Allah, untuk menjalankan misi penebusan manusia. Karena Yesus Kristus adalah Allah sejati yang berinkarnasi menjadi manusia sejati, maka Allah Bapa dan Yesus Kristus Sang Anak Allah tidaklah berbeda dalam hakikat, esensi, kehendak, dan pekerjaan. Inilah keesaan Allah yang sangat hakiki dalam keyakinan iman Kristen. Oleh sebab itu, marilah kita tegar dan teguh dalam pengakuan iman percaya kita. Allah itu memang Allah yang Maha Esa. Janganlah kita mudah goyah di tengah gempuran arus dunia masa kini. Ayo tetap kuat. Kemuliaan Allah Bapa dalam Yesus Kristus. Refleksi pagi 756. Kepada orang-orang Yahudi yang hendak membunuhnya karena dianggap menghujat Allah, Yesus Kristus menyatakan bagaimana relasi antara Allah Bapa dan dirinya. Ini perkataan Yesus di Yohanes 5 ayat 20. Sebab Bapa mengasihi anak, dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Saudara-saudara, dalam keesaan Bapa dan Anak, Allah Bapa mengasihi Yesus Kristus. Segala pekerjaan Allah Bapa terbuka gamblang bagi Yesus Kristus. Bahkan pekerjaan yang lebih besar dari tanda-tanda mujizat dan kesembuhan ada pada Yesus Kristus. Saudara-saudara, kepada Yesus Kristus segala pekerjaan Allah Bapa dari kekal sampai kekal terbuka jelas dan ditunjukkan dengan sempurna. Semua rahasia telah dibukakan Allah Bapa kepada Yesus Kristus, karena Yesus Kristus adalah Anak Allah yang mengemban misi agung Allah Bapa, yaitu misi penebusan umat manusia. Ini menunjukkan betapa agung dan mulianya Yesus Kristus. Yesuslah Allah yang telah merendahkan dirinya untuk mengambil wujud sebagai manusia. Yesuslah Allah yang melakukan segala perbuatan yang besar dan agung. Oleh sebab itu, marilah kita membawa kemuliaan bagi Yesus Kristus dan menyembahnya sebagai Tuhan dan Raja atas semua. Janganlah kita menjadi bimbang dan ragu. Mari puji Dia saja.
tetap berpegang pada kesaksian yang benar. Refleksi pagi 757. Apa pekerjaan besar yang ditunjukkan Allah Bapa kepada Yesus Kristus Sang Anak Allah? Inilah pekerjaan besar yang disampaikan Yesus Kristus di Yohanes 5 ayat 21. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Saudara-saudara, kuasa membangkitkan orang mati sehingga dapat hidup kembali adalah merupakan gambaran akan kemahakuasaan Allah Bapa dan Allah Anak yang dapat melakukan pekerjaan besar sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Seperti Allah Bapa yang Maha Kuasa, maka Yesus Kristus, Sang Anak Allah, adalah Allah yang Maha Kuasa karena Bapa dan Anak adalah satu adanya. Saudara-saudara, di tengah pluralisme pandangan-pandangan di dunia sekarang ini, banyak orang Kristen yang kemudian menjadi bimbang dan ragu tentang siapa Yesus Kristus itu. Mana mungkin seorang manusia sejati juga adalah Allah yang sejati? Ini tidaklah bisa diterima oleh akal manusia. Bahkan bisa saja ada yang meyakini bahwa ini menghujat Allah. Bagaimana seharusnya sikap kita? Ingatlah ini, kita hanya bisa mengenal Allah bila Allah menyatakan dirinya kepada kita. Bila kita tidak mempercayai kesaksian Yesus Kristus, maka kita menjadikan Kristus sebagai pembohong besar, sehingga pasti kandaslah iman kita. Oleh sebab itu, marilah kita berpegang teguh pada kesaksian Tuhan Yesus Kristus yang pasti benar. Ayolah. Hanya pada Kristuslah kuasa penghakiman. Refleksi pagi 758. Kepada siapakah telah diserahkan kuasa penghakiman atas segala sesuatu? Inilah kesaksian Yesus Kristus di Yohanes 5 ayat 22 sampai 23. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada Anak, supaya semua orang menghormati Anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati Anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus Dia. Saudara-saudara, Yesus Kristus, Sang Anak Allah, telah menerima kuasa mutlak dari Allah Bapa untuk menghakimi segala sesuatu. Betapa berkuasanya Yesus Kristus. Menghormati Yesus Kristus berarti menghormati Allah Bapa, karena Yesus Kristus dan Allah Bapa adalah satu adanya. Saudara-saudara, Allah Bapa di sorga itu adalah pencipta serta penguasa atas segala sesuatu, baik segala sesuatu yang ada di sorga, segala sesuatu yang ada di langit, segala sesuatu yang ada di bumi, dan segala sesuatu yang ada di bawah bumi. Segenap alam semesta beserta isinya ini adalah ada di bawah kuasanya. Allah adalah Allah yang Maha Kuasa. Kepada Yesus Kristus, Sang Anak Allah, segala kuasa untuk penghakiman itu telah diberikan Allah Bapa tanpa terkecuali. Oleh sebab itu, hai segala ciptaan Allah, sembahlah Dia yang memiliki kuasa penghakiman ini. Bila kita menyembah Kristus, kita menyembah Allah Bapa. Inilah rahasia agung dari Allah yang Maha Esa itu.
janganlah kita sekali-kali digoyahkan atas keyakinan iman ini. Memahami rahasia agung Allah. Refleksi pagi 759. Rahasia agung apa yang Yesus sampaikan kepada orang Yahudi yang membencinya? Mari simak Yohanes 5 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Saudara-saudara, Yesus Kristus, Sang pemegang kuasa mutlak atas penghakiman segala sesuatu, menjelaskan satu rahasia agung. Siapa saja yang mau mendengar perkataan Kristus dan kemudian percaya kepada Allah Bapa yang telah mengutus Kristus, maka siapapun dia, ia akan terlepas dari hukuman kekal dan masuk ke dalam kehidupan kekal. Saudara-saudara, walaupun orang-orang Yahudi memusuhi Yesus, bahkan mau membunuhnya, Yesus Kristus tetap membuka jalan bagi siapapun untuk terlepas dari hukuman dosa dan menerima kehidupan kekal. Betapa agung kebesaran kasih Tuhan yang berkenan membukakan rahasia agung Allah ini. Manusia hanya perlu untuk mau mendengar perkataan Kristus, Sang Anak Allah, dan percaya kepada Allah Bapa yang telah mengutus Kristus. Anugerah hidup kekal melalui penebusan Kristus itu tidak bergantung sama sekali kepada perbuatan manusia. Oleh sebab itu, marilah kita tidak lelah-lelah untuk memberitakan kabar baik di dalam Kristus. Dengan jalan itu, kita dapat menjadi saluran berkat bagi banyak orang untuk memperoleh hidup kekal. Hanya karena anugerah semata. Refleksi pagi 760. Kebenaran apa yang Yesus Kristus sampaikan kepada orang-orang Yahudi yang membencinya? Ini kebenaran yang ada di Yohanes 5 ayat 25. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Saudara-saudara, karena dosa, manusia telah mati secara rohani di hadapan Allah. Bila manusia yang telah mati ini menerima anugerah Allah untuk dapat mendengar suara Sang Anak Allah, yaitu Kristus, dan kemudian percaya, maka mereka akan dapat dihidupkan kembali secara rohani dan memperoleh hidup yang kekal. Masa Perjanjian Baru adalah masa di mana anugerah keselamatan Allah Bapa dalam Yesus Kristus itu dilimpahkan. Saudara-saudara, masa sekarang ini adalah masa anugerah di mana Allah telah melimpahkan kasih karunia-Nya sehingga seseorang bisa mengenal Kristus dan menerima keselamatan di dalam Dia. Dengan demikian, menjadi orang Kristen tentu bukannya karena kehendak manusia semata, tetapi ini terjadi hanya karena anugerah Allah. Inilah yang dimaksud dengan sola gratia. Sayangnya, pada zaman sekarang ini,
arti kekristenan sering tereduksi menjadi sekedar angka statistik minoritas mayoritas untuk kepentingan politik identitas. Tak heranlah kalau ada orang yang mengaku Kristen tetapi tidak benar-benar percaya kepada Kristus. Oleh sebab itu, marilah kita hindari politik identitas seperti itu dengan hidup di dalam anugerah keselamatan Kristus. Tetap berpegang pada Kristus. Refleksi pagi 761. Bagaimana kesaksian Yesus Kristus tentang siapa dirinya? Mari dengar firman-Nya di Yohanes 5 ayat 26 dan 27. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya Anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena ia adalah Anak Manusia. Saudara-saudara, seperti halnya Allah Bapa, Yesus Kristus mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, karena Allah Bapa dan Allah Anak adalah Sang Pencipta hidup. Mandat kuasa penghakiman dari Allah Bapa kepada Yesus Kristus pastilah dapat dijalankan dengan sempurna dan adil, karena Yesus Kristus, Sang Anak Manusia, memahami segala seluk-beluk pergumulan manusia. Saudara-saudara, melalui Sang Firman, yaitu Yesus Kristus, Allah Bapa telah menciptakan segala sesuatu, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Sebagai Sang Pencipta segala sesuatu, Allah telah memberikan mandat kuasa penghakiman pada Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia, maka penghakimannya pastilah sempurna dan adil. Oleh sebab itu, janganlah kita bimbang dan ragu dalam mengikut Kristus. Marilah kita tetap berpegang pada keselamatan dalam Kristus saja dalam kita menghadapi segala permasalahan dalam kehidupan kita. Bila kita tetap berpegang pada Kristus, maka kita tidak perlu takut lagi dalam menghadapi penghakimannya. Tetaplah teguh. Prospek hidup kekal kelak. Refleksi pagi 762. Apa yang terjadi di hari penghakiman kelak? Ini sabda Kristus di Yohanes 5 ayat 28 dan 29. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Saudara-saudara, prospek bahwa Yesus Kristuslah yang akan menghakimi semua orang yang sudah mati, baik orang jahat maupun orang baik, pastilah sangatlah mengherankan dan menakutkan bagi banyak orang, khususnya bagi mereka yang membenci Kristus. Di lain pihak, ini pastilah prospek yang sangat menggembirakan bagi mereka yang percaya pada penebusan Kristus. Saudara-saudara, prospek akan adanya hari penghakiman oleh Yesus Kristus bagi semua orang kelak memang adalah prospek yang sering dianggap sepele orang
sehingga banyak orang Kristen yang kemudian hidup semaunya saja. Mereka gemar berlaku cemar, suka hidup berdosa, dan gembira menindas sesama. Ini haruslah dihindari. Oleh sebab itu, marilah kita mawas diri dan bertobat dari jalan sesat dan kembali hidup beriman dalam Yesus Kristus. Ingat, di hari penghakiman nanti, bila kita tetap mempertahankan iman kita, kita akan dibangkitkan untuk hidup kekal. Bukankah ini suatu pengharapan yang pasti? Untuk itu, marilah kita terus berjuang untuk tetap hidup di dalam Kristus. Janganlah kita mudah menyerah. Ingatlah hidup kekal kelak. Allah yang menjadi manusia. Refleksi pagi 763. Apa yang ditegaskan oleh Yesus Kristus tentang hakikat kemahaesaannya dengan Allah Bapa? Mari lihat perkataan Yesus di Yohanes 5 ayat 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Saudara-saudara, apa saja yang diperbuat Yesus, apa saja penghakimannya, serta apa saja yang dikehendakinya, pastilah sejalan dengan Allah Bapa, karena Yesus Kristus dan Allah Bapa memang satu adanya. Di dalam kesatuan yang ilahi ini, Yesus Kristus diutus Allah Bapa untuk lahir ke dunia, melayani, menderita, mati, dan bangkit untuk penebusan manusia. Saudara-saudara, Yesus Kristus adalah Allah yang telah berinkarnasi menjadi manusia. Karena kasih-Nya yang besar kepada manusia, Allah telah merendahkan dirinya untuk menjadi sama dengan manusia, bahkan menjadi hamba bagi semua dan mati di kayu salib. Semuanya itu dilakukan untuk menebus dosa manusia. Karena Yesus Kristus adalah Allah sejati dan manusia sejati, maka segala aspek kehidupannya pasti sejalan dengan apa yang dikehendaki Allah. Oleh sebab itu, wahai umat Tuhan di Indonesia, di tengah pandangan dunia yang begitu beragam, marilah kita memperkokoh iman percaya kita bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang Maha Kuasa dan Maha Esa. Janganlah kita menjadi bimbang dan ragu akan kebenaran ini.